الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Jamil LC selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Masjid dan Musholla Jakarta Barat dan Selatan, Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Haythami M. Nuh MA, yang saya hormati Al-Ustaz Kiai Haji Mas'ud Mustari, Al-Ustaz Kiai Haji Bahrawin SBDI, Al-Ustaz Kiai Haji Asad Anas Nasuha, Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Bauzi bin Kiai Rahmatullah Siddiq. Penceramah kita pada pagi hari ini yang insya Allah nanti akan menyampaikan tausiahnya untuk kita semua, Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Yani, serta para asatizah serta kiai lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut namanya, namun insya Allah tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya. Ketua BKM Masjid Jami atau Masjid Raya Al-Insan, Al-Ustaz Haji Ari Kuncoro yang saya hormati beserta jajarannya, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah ta'lim subuh sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mentakmirkan masjid dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, dan juga tentunya dalam rangka kita bersilaturahim dengan sesama pengurus masjid dan musholla serta jamaah. Mudah-mudahan ini akan banyak membawa manfaat bagi kita semua. Baiklah, sesuai dengan perintah, kalau saya membahasakan perintah dari pengurus EPMM untuk dapat membahas kajian tematis pada pagi hari ini dengan ucapan sam'an wa ta'atan, ya, saya penuhi walaupun dengan berbagai kekurangan yang ada pada diri saya, ya. Alhamdulillah, saya coba untuk mengangkat satu hal, ya, di mana saat ini kita betul-betul merasakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat di kota kita, di Jakarta, bahkan di berbagai daerah di Indonesia ini, peristiwa pembunuhan itu menjadi berita harian bagi kita. Bahkan sepertinya hal yang biasa saja, ya.
Kita ingat mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ketika terjadi pembunuhan terhadap diri seseorang, ini menjadi satu peristiwa yang mengagetkan lah gitu ya. Peristiwa yang bagi kita sungguh kejahatan luar biasa gitu, ya. Namun belakangan ini seiring dengan mudahnya kita mengakses informasi dari berbagai media sosial yang resmi ataupun tidak resmi, akhirnya apa? Kita akhirnya memandang pembunuhan itu ya biasa aja, ya. Kita menghidupkan pesawat televisi kita, ya, dari pagi mungkin sampai malam, kembali kita melihat dan mendapatkan informasi begitu mudahnya pembunuhan terjadi, ya. Bahkan sangat kejam. Ada yang sampai dipotong atau dimutilasi tubuhnya, ya. Dan dengan berbagai jenis pembunuhan yang kita saksikan pada saat ini. Nah, di sini saya akan membahas ya tentang sebetulnya dalam pandangan Islam itu membunuh, ya, membunuh ini secara hukum seperti apa sih konsekuensinya gitu. Nah, dengan seperti ini kita harapkan muncul satu kesadaran bahwa ada keinginan kuat pada diri kita untuk menghormati hak hidup orang lain, ya. Apalagi kalau kita perhatikan sekarang kalangan pelajar mulai dari SMP, ya, SMA, itu mereka dengan begitu dengan begitu mudahnya menganiaya orang lain, bahkan membunuh mereka gitu. Nah, kita mungkin dalam kajian yang singkat ini saya diberikan waktu 30 menit ya, coba untuk mengupas sedikit saja bagian dari hal yang terkait dengan pembunuhan, ya. Ini saya ambil dari kitab Al-Fiqhus Syafi'i Al-Muyassar yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, mudah-mudahan mewakili apa yang menjadi pandangan ulama mazhab Syafi'i terkait dengan al-qatlu. Dan nanti saya mohon ya untuk dimaafkan bila ada bacaan saya yang salah, ya, atau cara menerjemahkan yang salah atau penjelasan yang salah, nanti mohon diluruskan. Sebelumnya marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni diri kita, orang tua kita, ya, sahabat-sahabat mengaji kita telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian juga kepada pengarang kitab ini, ya, mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana bi ulumihi fid dharaini amin. Hukmul qatli, hukum membunuh. Al-qatlu amdan bi ghairi haqqin haramun. Membunuh dengan sengaja tanpa hak hukumnya adalah haram. Wa huwa min akbaril kabairi ba'dal kufri. Membunuh secara sengaja adalah termasuk dosa yang paling besar dari beberapa dosa besar ba'dal kufri, setelah kekufuran. Faqad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyudz dzambi a'zamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan
bagi Allah niddan, lawan, wa huwa khalaqaka, padahal dia Allah adalah penciptamu. Atau yang kita kenali sebagai doa syirik, ya, dosa syirik, di mana kita memahami bahwa begitu cemburunya Allah sehingga dia tidak mau diduakan. Ketika kita menduakan Allah, ketika seseorang menduakan Allah, ya, maka dia akan jatuh pada dosa yang sangat besar. Kila, kemudian Nabi ditanya, "Tsumma ayyun?" Lalu dosa apa lagi? Qala, Nabi menjawab, "Antaqtula waladaka makhafata ayyuta'ama ma'ak." Engkau membunuh anakmu karena takut karena takut anakmu itu makan bersamamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya wa ma fiha. Sungguh membunuh seorang mukmin itu dosanya lebih besar di sisi Allah min zawalid dunya wa ma fiha, daripada kehilangan dunia dan seisinya, ya. Nah, dari hadis ini kita bisa pahami bahwa membunuh seorang mukmin itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar, dan besarnya dosa yang akan diterima oleh orang yang membunuh itu adalah dia lebih besar, ya, lebih banyak daripada dunia dan seisinya, ya. Ya, di sini apa? Memang dosanya berarti apa? Sangat besar. Membunuh seseorang tanpa hak itu akan menyebabkan pelakunya mendapatkan dosa yang besar, ya. Wa an Ibni Abbasin, dan ada satu hadis dari Abdullah ibnu Abbas, Nabi mengatakan, "Lau anna ahlas samawati wal ardi ishtaraku fi qatli mu'minin la'adzabahumullahu azza wa jalla illa alla yasha'a dzalika." Seandainya, kata Nabi, penduduk langit dan bumi mereka bersepakat bersatu dalam atau untuk membunuh seorang mukmin, la'adzabahumullah, maka Allah akan menyiksa mereka, illa alla yasha'a dzalika, kecuali Allah tidak menghendaki hal tersebut. Maksudnya Allah tidak menghendaki menyiksa orang yang membunuh seorang mukmin. Wa tasihhu taubatul qatili amdan, pertaubatan orang yang membunuh secara sengaja itu hukumnya sah, ya. Jadi ketika seorang membunuh orang lain dengan sengaja lalu dia bertaubat, dalam pandangan hukum Islam fikih sah taubatnya, ya. Walaupun itu sebuah dosa besar, ya. Tapi ketika dia bertaubat itu pertaubatannya secara hukum ya sah, ya. Bukan batil atau bukan batal, gitu. Apa alasannya? Prof. Wahbah mengatakan, li'annal kafiru tasihhu taubatuhu fahadza aula, karena sungguh orang kafir itu taubatnya sah. Fahadza aula, maka seorang yang membunuh secara sengaja ketika dia bertaubat itu lebih utama lagi. Kalau orang kafir saja, ya, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, kemudian dia bertaubat, itu pertaubatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang yang membunuh secara sengaja, ketika dia bertaubat, maka pertaubatannya pun bisa jadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yatahattamu adzabuh, dan Allah tidak wajib untuk mengazab orang yang membunuh secara sengaja. Bal dzalika matrukun lil masyiatil ilahiyati,
bahkan hal tersebut dibebaskan, artinya matruk, ditinggalkan, ya, tidak diambil satu tindakan lil masyiatil ilahiyati, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi terkait dengan apakah seseorang diterima taubatnya atau tidak, ya, walaupun yang dilakukan adalah dosa besar, itu kembali kepada masyiatullah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuni orang tersebut, ya akan diampuni, ya, habis dosanya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka ya tidak akan diampuni. Maka di sini Prof. Wahbah menggunakan kalimat matrukun, jadi dibiarkan, ya. Jadi perbuatan orang tersebut tidak mewajibkan bagi Allah untuk menyiksanya, tetapi itu dibiarkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhalladu fi adzabi jahannama in udziba, dan orang yang membunuh secara sengaja tidak akan dikekalkan di dalam azab jahannam in udziba, jika dia mendapatkan azab Allah atau jika dia diazab, disiksa. Hatta wa in asarra ala tarki taubati kasairi dzawil kabairi ghairil kufri, sehingga sekalipun dia terus menerus untuk meninggalkan atau tidak mau bertaubat, seperti orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar yang lain selain kafir, ya. Jadi orang mukmin, ya, seorang muslim yang melakukan dosa besar seperti membunuh, dia di neraka jahanam itu tidak akan abadi, tidak akan terus menerus, ya, berada di dalam neraka jahanam. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, dia akan abadi selamanya di dalam neraka jahanam, seperti yang biasa kita terjemahkan seperti itu, ya. Jadi kalau mengacu kepada surah An-Nisa, ya, ayat 93 ini, berarti orang yang membunuh secara sengaja seorang mukmin, maka balasan neraka jahanam khalidan fiha, dia itu akan terus berada di dalamnya. Fal muradu bil khuludi, ya, menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili, fal muradu bil khuludi, yang dimaksud dengan khulud dalam An-Nisa ayat 93 ini, beliau katakan adalah al-muqtsut tawilu, yaitu berada dalam waktu yang lama, ya. Jadi khalidin bagi orang mukmin, ya, bagi orang muslim, dia itu adalah al-muqtsut tawil, ya, berada dalam waktu yang lama di neraka jahanam. Berarti bukan seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang berada di neraka jahanam tanpa ada kesempatan sedikit pun untuk keluar dari neraka tersebut. Namun bagi seorang muslim yang melakukan dosa besar, maka dia pada saatnya nanti, bila mana memang keimanannya masih ada dalam hatinya, walaupun hanya seberat atom, maka dia pasti akan dikeluarkan dari neraka jahanam, ya. Persoalannya adalah, ya, seberapa lama, ya, seseorang yang melakukan dosa besar, ya, dia berada di neraka jahanam. Jangan kita menghitung dengan hari-hari yang kita lalui di dunia, tapi dalam apa? Dalam neraka jahanam dari kiamat nanti itu kan lamanya hari berbeda, ya. Kalau kita mengacu kepada surah Al-Hajj ayat 47, ya, itu jelas dinyatakan apa? Hari
di sisi Allah, ya, di hari kiamat nanti adalah 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Jadi bayangkan kalau ada orang punya dosa besar, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya, lalu dia mengandalkan apa? Toh nanti akan keluar juga dari neraka jahanam, tanpa dia berpikir bahwa hari nanti di hari kiamat, ya, di neraka jahanam itu 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia, 1 milenium. Ya, ya lama bener ya. Berarti ya betul nanti akan keluar dari neraka, tapi lama banget, lama banget. Kita nungguin orang aja cuma 1 jam, ya, itu lama bener rasanya, gitu kan ya. Apalagi ini 1 hari yang nilainya itu 1000 tahun di dunia. Ya. Ini ada di Al-Hajj ayat 47, ya. Kemudian ada lagi di surah As-Sajdah, ya. As-Sajdah di ayat 5 mungkin, ya. Yang di sana kata apa? 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Nah, ini merupakan pemahaman kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun orang berdosa besar, ya, dia tetap akan ada kesempatan masuk ke dalam surganya Allah, asalkan dosanya bukan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Li zuhuril adillati ala anna usatal muslimina la yadumu adzabuhum. Karena begitu banyaknya dalil yang lugas, yang gamblang, bahwa kaum muslimin yang berbuat maksiat itu tidak akan selamanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tassal warithu minal qatili amdan, apabila ahli waris menuntut hukum qisas minal qatili amdan, dari pembunuh yang sengaja membunuh, au afa ala malin, atau ahli waris dari yang terbunuh memaafkan dengan mengganti, ya, membayar dengan harta. Jadi umpamanya ada seseorang yang dibunuh, kemudian ahli warisnya memaafkan, tapi dengan konsekuensi finansial, ya, dia harus membayar umpamanya sekian ratus juta. Au majanan, atau bebas sama sekali, ya, dia maafkan tanpa menuntut pembayaran. Fa zawahirus syar'i taqtadi suqutul mutalabati fid daril akhirati. Maka berdasarkan hukum-hukum yang ada dalam agama Islam, taqtadi suqutul mutalabati fid daril akhirati, itu tuntutan di akhirat akan gugur, ya. Jadi umpamanya begini, ada seorang membunuh secara sengaja, kemudian ahli waris menuntutnya untuk qisas, berarti si pelaku dibunuh, ya. Ketika sudah dijalankan hukum qisas, maka dosa, ya, yang ditanggung oleh pembunuh selesai, ya. Jadi hukum nanti di akhirat gugur sudah. Kenapa? Sudah dilaksanakan di dunia, gitu. Atau ahli waris memaafkan dengan konsekuensi finansial, membayar sejumlah uang umpamanya, ya, maka itu pun nanti ketika di akhirat dosa membunuhnya selesai, ya. Atau tanpa ada konsekuensi membayar, ikhlas memaafkan, itu pun akan seperti itu, ya. Maksudnya adalah innal uqubatis syar'iyyata jawabiru, ya, sesungguhnya hukuman syar'i yang berlaku dalam hukum Islam,
jawabiru, itu menjadi penutup-penutup, penghapus-penghapus. Jadi umpamanya ada seorang pezina, ya, ada seorang pezina, kemudian karena dosa zinanya dia dihukum cambuk, dihukum pukulan sebanyak 100 kali. Dengan pukulan tersebut, dengan cambukan tersebut, berarti dosa zinanya selesai. Itu hukum syar'i sebagai jawabir, sebagai penutup, penghapus. La zawajira faqat. Hukum syar'i itu bukan hanya sebagai pencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Jadi di sini kita pahami bahwa hukum syar'i itu secara fungsional, ya, dia punya dua. Yang pertama dia sebagai jabirah, ya, sebagai penghapus dosa. Yang kedua dia sebagai zajir, yaitu mencegah, ya, seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalau kita umpamanya mengetahui bahwa kalau berbuat dosa ini hukumnya ini, berdosa ini hukumnya seperti ini. Nah, dengan mengetahui hukum tersebut, ya, maka kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa madhabu ahli sunnati, menurut madhab ahlu sunnah, annal maqtula la yamutu illa bi ajalih. Orang yang dibunuh itu tidak dia mati karena dibunuhnya, illa bi ajali, kecuali memang udah ajalnya. Ini kan wilayah teologi, ya, wilayah akidah yang memang nanti akan ada pertentangan dengan Mu'tazilah, ya. Wal qatlu la yaqta'ul ajala khilafan lil Mu'tazilati. Membunuh itu tidak menyebabkan hilangnya ajal, tidak memutus kehidupan seseorang. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Jadi umpamanya ada seseorang, ya, yang taruhlah dia dibacok gitu pada bagian tubuh tertentu lalu mati, ya. Ada orang lagi yang dibacok pada bagian yang sama tapi tidak mati, ya. Ini kan dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, berarti apa? Bacokan itu bukan yang menyebabkan orang terbunuh, tapi orang itu terbunuh karena memang sudah sampai ajalnya, ya. Nah, kalau Mu'tazilah kan tidak, ya. Ketika ada orang terbunuh, ya karena memang dia umpamanya dibacok, itulah yang menyebabkan dia mati, gitu, seperti itu. Fa innahum qalu, kalangan Mu'tazilah mengatakan al-qatlu yaqta'ul ajala. Pembunuh atau membunuh itu yaqta'ul ajala, dia akan memutus ajal. Jadi yang menyebabkan orang mati ya karena dibunuh itu, ya karena ditembak, karena dibacok dan sebagainya, ya. Wal qatul amdu yujibul qisasa. Membunuh secara sengaja itu mengharuskan adanya hukum kisos. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu kisos, hukum kisos bil qatla, dalam kasus pembunuhan. Wa kaunul qatli min akbaril kabairi li khabari sahihaini. Membunuh itu termasuk dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ijtanibus sab'al mubiqati. Jauhkanlah dirimu dari 7 hal yang menghancurkan. Jadi kata Nabi, kita diminta untuk apa? Menjauhkan diri dari 7 hal yang dapat menghancurkan diri kita. Kila, Nabi ditanya, wa mahunna ya Rasulullah, 7 macam hal yang dapat merusak atau menghancurkan kita itu apa ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, asyirku billah,
menyekutukan Allah, wasyihru, perbuatan sihir, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, dan membunuh orang lain yang Allah haramkan kecuali kalau itu sesuai dengan hak, wa aklur riba, makan harta riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahabi, dan melarikan diri pada saat pertempuran, wa qadzafal muhsanatil ghafilati ail harairil afifati, yaitu menuduh perempuan-perempuan yang baik ya berzina. Nah, ini maksudnya apa? Pengarang di sini mengingatkan ada satu dosa besar dari 7 yang ada, yaitu membunuh orang lain tanpa hak. Itu merupakan sebuah dosa besar. Wa yajibul qisasu fi jarimatil qatil amdi, dan wajib diberlakukan hukum qisas fi jarimatil qatil amdi, pada kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Wa kulli jurhin intaha ila azmin, dan setiap luka yang sampai ke tulang. Wa fil i'tidai al atrafi awil a'dha'i idza akhadha tarafa min azmin, dan dalam penganiayaan pada anggota-anggota tubuh apabila ada anggota tubuh yang terpotong, yang terlepas dari tulang ya. Yang terakhir, wal qatlu min haitsul hukmu taklifiyyu khamsatu aqsamin, membunuh dilihat dari hukum taklifi itu ada 5 bagian. Yang pertama wajibun, hukumnya wajib. Membunuh ada yang hukumnya wajib. Wa haramun, yang kedua haram. Wa makruhun, yang ketiga makruh. Wa mandubun, yang keempat mandub ya, disunnahkan. Wa mubahun, dan yang kelima adalah boleh. Kemudian beliau menjelaskan fal awwalu, mana membunuh yang wajib, qatlul murtaddi idza lam yatub, membunuh orang yang murtad apabila dia tidak bertaubat. Ini dalam hukum Islam ya. Kalau di negara kita nggak boleh. Ada orang yang keluar dari Islam ya, walaupun secara hukum syar'i itu wajib dibunuh ketika dia diminta bertaubat tapi nggak juga mau bertaubat ya, maka itu hukumnya. Tapi di sini kan nggak bisa ya. Itu. Wa tsani, yang kedua yang haram, qatul ma'sumi bi ghairi haqqin, membunuh orang yang terpelihara yang tidak bersalah ya, bi ghairi haqqin, tanpa hak ya. Wa tsalits, yang ketiga, yaitu yang hukumnya makruh ya, qatlul mujahidi qaribahu al-kafira idza lam yasubballaha aw rasulah, yaitu membunuh seorang mujahid membunuh kerabatnya yang kafir apabila kerabatnya tersebut tidak mencaci Allah dan Rasulnya ya, itu hukumnya makruh kalau dibunuh ya. Dia kafir kalangan kerabatnya tapi tidak pernah ya merendahkan, menghina Allah dan Rasulnya. Warabi'u, yang keempat, yang hukumnya mandub sunnah, qatluhu idza sabba ahadahuma, membunuh kerabat yang kafir yang dia itu menghina, merendahkan Allah atau Rasulnya. Wal khamisu, dan yang kelima adalah qatlul imami al asira, seorang pemimpin membunuh tawanan, fa innau mukhayyarun fi, karena itu menjadi alternatif tindakan yang bisa diambil oleh seorang pemimpin. Jadi dia bisa pilih ya, tergantung ini dianggap orang ini berbahaya, maka ketika dia dibunuh, orang tersebut, pertawanan itu dibunuh, yaitu menjadi hal yang boleh-boleh aja ya. Kalau pandangan dari pemimpin tadi, tawanan ini akan membahayakan ya, kalau nanti dia bebas, dia akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama umpamanya, maka dia boleh untuk dibunuh.
Wa amma qatul khoto'i, adapun membunuh tanpa sengaja, ya. Jadi ada kesalahan, ya. Nggak ada maksud untuk membunuh, tapi ternyata orang tersebut terbunuh, ya. Bagaimana kalau begitu? Fala yusabu biharamin wala halalin, maka itu tidak disifatkan sebagai satu perbuatan yang haram dan juga bukan perbuatan yang halal. Li'anal qatila ghairu mukallafin bima akhta'a, karena orang yang membunuh, ya, dia tidak termasuk kelompok mukallaf. Bima akhta'a disebabkan dia itu keliru, salah, ya. Jadi dia itu tidak ada maksud untuk membunuh, ya. Umpamanya dia melemparkan atau dia membidikkan senjatanya ke binatang buruan, ternyata ketika dia tembakkan kena orang, ya. Ini namanya qatlul khata'. Maka yang seperti ini tidak ada tidak ada beban hukum, gitu, kecuali nanti ada denda tersendiri, ya, yang nanti akan diuraikan, ya, pada bahasan berikutnya, ya. Bahwa kafi'il majnuni wal bahimati, maka orang yang membunuh orang lain, ya, karena satu kesalahan, ya, tidak ada tujuan membunuh sama sekali, dia itu diperlakukan seperti orang yang gila atau binatang, ya. Jadi orang gila membunuh, ya, nggak ada hukumnya, gitu, ya. Binatang menyerang sampai membunuh, ya, tidak ada konsekuensi apapun, begitu, ya. Saya kira ini mengingat waktu, kita masih ada satu yang pokok bahkan, ya, pada hari ini, yaitu tausiah dari guru kita, ya, Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Yani, ya. Maka saya hanya sampai di sini saja, ya. Kalaupun ada nanti kesempatan pertemuan berikutnya, insya Allah kita lanjutkan. Walaupun sebetulnya secara urut saya baru sampai bahasan tentang toharoh, ya. Jadi toharoh belum selesai itu, karena beberapa kali saya nggak bisa memberikan kajian tematis pada bagian fikih. Namun insya Allah nanti kalau ini sudah selesai, kita kembali ke bahasan tentang toharoh dan seterusnya, ya. Inilah yang dapat saya sampaikan ke hadapan para jamaah. Mohon maaf, ya, kalau ada banyak ketidaksempurnaan dari apa yang saya sampaikan, baik dari bacaannya, ya, kemudian penerjemahannya dan penjelasannya. Ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan saya. Bila mana ada yang salah, yang keliru, mohon untuk dikoreksi dan diluruskan agar saya tidak jatuh dalam kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.